Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah Jumat yang mulia, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan semoga Allah memudahkan kita untuk terus bisa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu belakangan ini saya punya minat, kesibukan, kesenangan membaca buku-buku khusus dari Buya Hamka. Alhamdulillah saya mendapat buku yang dicetak dalam versi baru dan juga buku yang diterbitkan bahkan sejak zaman pra-kemerdekaan dan Orde Lama. Terus terang banyak tulisan-tulisan beliau yang bagi saya sangat menyentuh dan menggelorakan semangat. Ada satu buku yang saya sampai-sampai memberikan komentar spontan mengatakan apa yang dia tulis dalam buku ini adalah sesuatu yang sangat up to date, aktual dan sedang kita rasakan hari ini, yaitu buku Ghirah. Bersama saya sedang memegang satu buku yang juga menarik dan masih sedang saya baca, Islam, Revolusi dan Ideologi. Tulisan yang malah ditulis sebelum Indonesia merdeka dan dilanjutkan dengan beberapa waktu kemudian. Apa yang menarik menjadi catatan yang kemudian saya jadikan bahan khutbah hari ini adalah ketika di buku Ghirah itu terus terang saya di antara tokoh dunia yang bukan muslim saya begitu kagum ya adalah Mahatma Gandhi. Dan dia juga mengulas tentang Mahatma Gandhi tapi dengan pendekatan yang berbeda tapi cukup objektif terkait ghirah. Kalau ghirah itu bahasa bebasnya kecemburuan. Cemburu yang dimaksud di sini positif. Karena cemburu maka muncul pembelaan, maka muncul kesetiaan gitu. Jadi saya cemburu kepada istri saya, otomatis saya akan bela istri saya akan jaga istri saya dan saya akan setia sama dia, kira-kira begitu. Jadi cemburu itu bukan hanya kemudian ketika dia berbuah kepada ancaman, kemudian apa istilahnya prasangka yang tidak itu kecemburuan yang masih belum terlatih dan terkendali. Mahatma Gandhi ternyata adalah orang yang walaupun sudah melepas kata Hindu, artinya dia tidak sebagai seorang Hindu fanatik secara subjektif, tapi dia tidak bisa menghilangkan ghirahnya sebagai orang Hindu. Itu terjadi ketika sepupu, ponakan lah dari Pandit Jawaharlal Nehru, seorang perempuan, mau menikah dengan seorang Muslim. Jadi ponakannya ini Hindu, wanita, mau masuk Islam karena mencintai seorang dokter Muslim. Dan ayahnya disebutkan kalau saya tidak khilaf namanya Motilal Nehru, itu meminta anaknya untuk jangan pindah agama. Tapi kemudian sang anak tidak peduli karena dia mencintai calon suaminya. Akhirnya Jawaharlal Nehru pun turun tangan. Dia juga tidak peduli, walaupun Jawaharlal Nehru tidak hanya sekedar pakciknya, tapi Perdana Menteri India waktu itu. Karena sebab tidak bisa lagi diingatkan, maka disampaikan kepada Mahatma Gandhi.
Akhirnya diceritakan Hamka, Gandhi mendatangi wanita ini yang juga masuk kategori ponakan dia, dan dia sujud di kaki wanita ini dengan mengatakan, aku tidak akan angkat wajahku jika kau menjadi seorang muslimah. Aku mau kau tetap menjadi Hindu dan jangan menikah dengan laki-laki muslim itu. Akhirnya wanita ini tidak berdaya dan memutuskan untuk tidak jadi menikah dan tetap menjadi seorang Hindu. Ini yang disebut oleh Buya Hamka dengan sebutan inilah ghirah. Jadi saya bilang, penjelasan ini sekaligus membelalakkan mata kita. Kita menganggap Gandhi, ya tetap saja kita melihat Gandhi sebagai tokoh kemanusiaan, tapi ternyata dia punya ghirah terhadap agamanya, melakukan pembelaan. Sampai ketika Muhammad Ali Jinnah menyatakan di depan Gandhi bahwa Muslim tidak bisa hidup satu negara dengan Hindu, kami harus membentuk negara sendiri. Gandhi sampai menangis, mengatakan jangan. Saya akhirnya melihat ini juga tidak sekedar muncul dari ghirah nasionalismenya Gandhi, tapi juga dominannya Hindu dalam India. Jinnah mengatakan, jika tokoh-tokoh India itu seluruhnya adalah Anda, maka kami tidak akan membentuk Pakistan. Tapi Gandhi itu cuma Anda, Nehru bukan Gandhi, dan yang lain bukan Gandhi. Saya minta izin untuk tidak akan pernah membiarkan Muslim di bawah kendali Hindu di India. Itu sejarah perpisahan India dengan Pakistan. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa juga diceritakan Hamka di situ tentang salah satu putranya rupanya menjadi Muslim dan pindah ke Amerika. Gandhi berulang-ulang untuk meminta putranya keluar dari Islam dengan berbagai cara sampai akhirnya, dan bukan cara kekerasan karena kita tahu Gandhi bukan tokoh kekerasan. Akhirnya putranya itu pun menyatakan diri keluar kembali dari Islam. Berulang-ulang Hamka mengatakan inilah ghirah. Pertanyaannya, apakah kita memiliki ghirah yang sama? Ketika istri kita tidak memakai pakaian, yang pakaian yang dia pakai ternyata menyebabkan sebagian auratnya dilihat oleh laki-laki yang bukan kita, suami orang, anak muda, mereka bisa melalap, na'udzubillah min zalik, paha istri kita, dada istri kita. Adakah kecemburuan dalam hati kita? Ketika anak perempuan kita memakai pakaian yang sudah tidak lagi menunjukkan ketundukannya kepada Allah, dan kemudian dia berjalan atau dia pergi dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya sampai jauh malam, sementara dia belum pulang, kita sudah tertidur nyenyak. Adakah ghirah di hati kita untuk menyelamatkan anak kita, menyelamatkan istri kita, menyelamatkan keluarga kita? Bahkan adakah ghirah kalau dihubungkan dengan fakta up to date yang hari ini di negeri kita untuk membela negeri ini dari manusia-manusia kurang ajar yang mencoba merubah ideologi Pancasila dengan cara yang sangat halus, padahal mereka adalah manusia yang mengatakan bahwa kami Pancasila, saya Pancasila, Pancasila harga mati, NKRI harga mati. Tapi ternyata berkumpul di sana orang-orang yang ingin menghancurkan Pancasila itu sendiri. Adakah ghirah itu lagi sama kita? Untuk kemudian kita melakukan pembelaan. Apa yang menyebabkan ghirah itu hilang adalah kebodohan, tidak memahami data, tidak tahu sejarah. Buku yang di depan saya ini, Hamka menceritakan betapa revolusi itu, dia mengatakan dengan istilah revolusi di Indonesia itu diilhami oleh semangat ketuhanan yang Maha Esa. Dan ada orang kurang ajar ingin menghilangkan ini sekarang, di saat kita bisa mengakses semua data dari mana saja. Tapi mereka sudah buai kita dengan nafsu dan sebagainya, menyebabkan kita tidak memiliki kepedulian lagi. Karena na'udzubillah, mungkin bagi kita yang lebih penting adalah bagaimana perut kita nyaman dan aman, kursi kita tidak terganggu, negeri ini mau dijual tidak ada persoalan sama sekali. Kira-kira begitu. Inilah dia yang dimaksud dengan matinya ghirah.
Hamka dengan objektif mengatakan bahkan semangat ketuhanan yang Maha Esa ini tidak hanya secara positif dirasuki atau merasuk ke 70 juta muslim di Indonesia, kata beliau waktu itu. Tapi pejuang-pejuang kemerdekaan yang bukan muslim pun mereka diilhami oleh semangat ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana seorang Walter Robert Monginsidi ketika dia mau dieksekusi mati dan matanya mau ditutup oleh tentara Belanda yang mau mengeksekusi, apa kata Walter Robert Monginsidi? Tidak usah Anda tutup, dan saya tidak akan dendam kepada Anda, karena saya tahu Anda cuma menjalankan tugas, Anda tidak bertanggung jawab dengan semua ini. Laksanakan tugas Anda, saya akan siap dengan semua ini. Dia menggenggam Bible dan kemudian dia ditembak mati waktu itu. Ini yang disebut Hamka dengan revolusi ideologi utama, yaitu ketuhanan. Itu yang menggerakkan rakyat di negeri ini. Orang bahu-membahu bukan karena ingin menyelamatkan jabatannya. Orang bahu-membahu bukan karena ingin menyelamatkan hartanya, tapi keyakinannya. Jangan lupa, apa yang menyebabkan Imam Bonjol bergerak untuk kemudian melakukan perlawanan yang melelahkan Belanda adalah ketika masjid dijadikan Belanda sebagai kandang kuda. Itu kata Hamka. Imam Bonjol cuma guru ngaji doang, dia nggak punya kekuatan apa-apa sebelumnya. Tapi ketika masjid dirubah jadi kandang kuda, maka terbakarlah semangat revolusinya, dan jadilah dia seorang yang sangat luar biasa dan melelahkan Belanda dalam perjuangannya. Apakah kita umat Islam mengatakan bahwa Imam Bonjol adalah pejuang muslim? Tidak. Kita tidak sebut dia pejuang muslim. Kita malah bangga ketika mengenal dan dikenalkan beliau sebagai pahlawan nasional di negeri ini. Karena mereka pun tidak ingin disebut sebagai pejuang muslim. Mereka adalah orang-orang yang terbakar hatinya karena sebab melihat ketidakadilan berserak di depan mata mereka. Mereka adalah orang-orang yang terbakar jiwanya ketika melihat ada orang-orang kurang ajar mencoba menginjak-injak harga diri mereka. Itulah yang saya pinjam dalam bahasa Hamka tadi yang disebut ghirah. Mungkin kemarin pernah kita mendengar, bahkan mendapat flyer, jika ghirah itu sudah tidak ada, kira-kira segitu maknanya, maka silahkan ganti pakaian, pakai kain kafan saja. Untuk apa hidup? Kalau cuma bicara makan, binatang juga bicara makan. Kalau cuma bicara kesenangan, binatang juga bicara kesenangan. Jemaah yang mulia, catatan-catatan yang saya dapat dari tulisan-tulisan Hamka yang terus terang sepenuhnya saya jujur untuk mengatakan karena dibuat dalam bahasa yang cenderung lebih kepada bahasa Melayu ini, saya masih agak sulit untuk menangkap, walaupun pesan utamanya saya tangkap. Ada catatan luar biasa. Beliau menceritakan bagaimana Indonesia merdeka diilhami oleh bahkan mayoritasnya ulama. Anda tahu bahwa Kiai Haji Agus Salim itu seorang manusia luar biasa. Kemampuan bahasanya, dia bisa berbahasa internasional, 8 bahasa dia pelajari secara otodidak. Siapa dia? Itulah diplomat pertama yang dikirim oleh pemerintah Republik Indonesia untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia sudah merdeka dan butuh pengakuan negara-negara dunia. Coba cari dalam biografi mereka, apa mereka menuntut perlakuan istimewa setelah mereka melakukan semua itu? Tidak. Maka revolusi yang dimunculkan oleh keyakinan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah revolusi yang bergerak untuk menjaga harga diri bangsa. Bahkan dikatakan di sini, itulah yang mengilhami 4 sila selanjutnya. Maka saya dari sejak awal, bahkan ketika mahasiswa, saya sepakat dan saya setuju bahwa Pancasila itu final. Kemarin dalam sebuah diskusi di grup WhatsApp ada orang mengatakan bahwa berpartai kita butuh ideologi, bernegara kita butuh ideologi. Saya bilang Anda syirik kalau begitu. Karena ketika Anda punya 2 ideologi, maka sebenarnya Anda punya ideologi atau tidak. Yang benar Anda hanya harus punya 1 ideologi. Dengan ideologi yang satu itu Anda harus yakin untuk bisa menjalankan semuanya. Lantas dia membetulkan, kalau begitu makna Pancasila sama dengan Piagam Jakarta. Setuju saya bilang. Maaf, Piagam Madinah. Setuju saya bilang. Itu kesepakatan. Dan itu harga mahal yang telah diberikan oleh para founding father kita, para ulama.
mereka tidak menuntut macam-macam. Saya menutup khutbah ini dengan satu pernyataan ringkas saja. Ketika 18 Agustus para ulama didatangi oleh Hatta dan mereka mengatakan, dan dia mengatakan ada masalah dari timur. Ada berita yang datang dari timur yang mengatakan mereka tidak akan gabung Indonesia kalau Indonesia sila pertamanya ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pernah nggak kita cek and recheck siapa yang dimaksud Hamka? Laksamana Maida yang datang itu siapa? Dan maaf, dia datang ke Hatta, bukan Hamka. Hatta sampaikan ke para ulama. Akhirnya 18 Agustus ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam, dan selanjutnya itu disederhanakan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Final. Tidak ada masalah lagi. Selesai. Kenapa? Mereka ini orang yang merumuskan Pancasila, selesai. Tidak ada persoalan. Yang harus kita tangkap pesan ketuhanan Maha Esa itu adalah revolusi ideologi yang terus harus menghilami putra-putra bangsa negeri ini sampai kapanpun. Sayangnya ada tangan yang terus membentur-benturkan itu dan mencoba mengembalikan Pancasila sebelum Pancasila itu disepakati sebagai Pancasila yang kita kenal sekarang. Seperti yang sekarang sedang dilakukan melalui RUU HIP. Syukur alhamdulillah. Akhirnya Allah tunjukkan siapa manusia-manusia kurang ajar di balik RUU itu. Setelah perkembangan terbaru kita lihat dari gedung dewan itu. Karena saya yakin, saya hakul yakin, kalau ini mereka mencoba melawan, sebesar apapun mereka membangun sistem pertahanan mereka, mereka akan hancur dilawan air bah ghirah bangsa yang sedang bangkit ingin menyelamatkan ideologi negaranya. Saya tidak sedang bicara dengan pendekatan saya orang partai, karena saya bukan orang partai. Saya bicara sebagai rakyat, salah satu rakyat di Republik ini yang ingin mengingatkan kita semua, ada kepentingan yang jauh lebih besar yang harus kita selamatkan. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa ba'du. Jamaah yang mulia, kesimpulan saya, sudah puluhan tahun kita menjadi Indonesia dan tidak ada pertentangan dan tidak ada kecemasan dari generasi pertama generasi pertama Indonesia ketika melahirkan Indonesia dengan rumusan undang-undang dasar sebelum diamandemen itu. Nggak ada masalah sebenarnya, tidak ada persoalan kita. Dan kita juga tidak pernah ribut dengan cerita amandemen. Tidak ada masalah. Di Republik ini kita meyakini demokrasi adalah jenderal dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tidak ada persoalan. Di Republik ini orang mau jadi wali kota, kemudian dia bukan muslim, silahkan. Karena aturan perundangan membenarkan itu. Tapi kemudian kalau saya mengatakan jangan pilih si Anu karena dia bukan muslim, di mana salahnya saya? Karena aturan perundangan tidak melarang saya untuk meyakinkan orang, menyampaikan keyakinan saya bahwa kita muslim, jangan pilih si Anu. Tapi saya tidak bisa melarang si Anu untuk maju sebagai calon misalnya. Begitulah kehidupan kita. Dan bingkai utama yang seharusnya kita jaga adalah kesamaan. Saya masih ingat sekali ketika saya menjadi aktivis, masih saya anak muda. Waktu itu kasus HKBP di Indonesia, di Medan begitu luar biasa. Seorang teman saya, ini banyak orang tidak tahu, saya sebenarnya banyak berteman dengan teman-teman para aktivis dari kalangan Kristen Protestan, bahkan sampai sekarang. Tapi saya tidak perlu umumkan itu. Dan kami cukup bersahabat baik. Kami saling menasihati, kami saling mengingatkan. Bahkan saya ingat sekali ada orang yang begitu luar biasa ketika dalam sebuah perjalanan, setiap 5 waktu yang mengingatkan waktu sholat kepada saya adalah dia, dan dia bukan muslim.
Teman saya waktu itu mengirim surat kepada saya dari Tarutung dan mengatakan, bagaimana menurutmu solusi terhadap HKBP ini? Saya menjawab, waktu itu belum masa SMS belum ada itu. Saya jawab dengan surat dan saya mengatakan, saya berdoa kepada Tuhan agar masalah kalian selesai. Tapi saya tidak bisa mencampuri dan memberi pendapat apapun atas persoalan kalian ini. Dia jawab surat saya dengan mengatakan, terima kasih masukanmu dan doamu. Itulah kehidupan yang sebenarnya pernah saya mengatakan. Kita belajar dari Rasulullah. Rasulullah pernah terima orang kafir di masjid, mengajak mereka melakukan sumpah kepada Allah di masjid. Dan sekarang ada orang yang mencoba membentur-benturkan kita seakan-akan kita kaum reaksioner dan macam-macam. Saya perlu ingatkan, itu cara mereka untuk menyusup masuk dan kemudian menghantam kita. Kalau kita, mereka sebut dengan istilah sumbu pendek, kadrun dan sebagainya. Istilah itu adalah message atau kode yang mereka sampaikan bahwa komunisme di Republik ini memang masih hidup. Istilah ini istilah yang selalu hidup di zaman Orde Lama ketika mereka masih berjaya sebagai PKI. Hari ini mereka tidak PKI. Saya tidak bilang PKI bangkit. Saya bilang komunisme coba mencari celah untuk bisa masuk ke ruang publik di negeri kita. Dan saya mengingatkan bagi kita untuk hati-hati dengan itu semua. وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي الْقُرْآنِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر